Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan telah memberikan kita berkat talenta yang memampukan kita untuk melayani. Seperti Yesus yang bisa melakukan banyak hal, Yesus tahu apa yang ia bisa lakukan. Dan dengan begitu, kita juga diajak untuk melihat potensi diri kita. Saat ini, kita akan melihat, memahami, dan berdoa bersama dalam pelayanan Komisi Kesenian GKI Pengadilan Bogor. Yusuf Handoko, nama Yusuf Handoko dari wilayah 10 di Komisi Kesenian. Sebagai ketua. Dari 2006 kalau nggak salah. Paduan suara itu ada paduan suara nafiri, ada paduan suara pria, ada paduan suara wanita, ada usinda, ada komisi dewasa, komisi lansia, terus ada tadio itu ada 2, yang tadio anak dan youth. Terus ada vokal group juga masih banyak ya. Terus juga di wilayah-wilayah kan juga ada. Terus kalau musik ada band, ada angklung, ada kolintang, itu yang bagian dari musik sendiri. Kalau latihan biasanya musik itu akan berlatih pada hari Sabtu sesuai dengan kesepakatan mereka. Latihannya itu ada di gedung ini, di ruang kepartian umum. Kan untuk pemusik silakan menghubungi Kak Murti. Untuk yang ingin jadi pro kantor silakan menghubungi Kak Esti. Dan untuk jemaat yang kepingin untuk ikut dalam paduan suara, kita punya paduan suara, ada paduan suara nafiri, silakan bisa menghubungi ke ketuanya Pak Salundik. Paduan suara pria itu ke Pak Arif Yuwana. Terus untuk anak-anak, untuk tadio, silakan menghubungi Kak Esti. Kalau untuk pemusik memang disarankan untuk yang sudah bisa bermain musik. Tapi kalau untuk yang ikut paduan suara, seperti saya dulu juga awalnya tidak bisa baca not, tetapi dengan proses belajar itu akhirnya bisa belajar. Ya kesannya sih senang ya karena kita bernyanyi dan kita punya moto bernyanyilah sebelum kita dinyanyikan. Kami mengharap untuk banyak jemaat ini bisa bergabung dalam Komisi Kesenian, ambil pelayanan, karena kita kan ada di GKI Pengadilan ini, terus kita juga ada pos jemaat di Bogor Barat, ya kan? Terus untuk yang di Keracak juga ada. Jadi ke Komisi Kesenian atau jemaat Majelis Jemaat masih banyak memerlukan orang-orang yang terpanggil untuk melayani baik sebagai musik, sebagai perkantor atau juga di paduan suara. Kalau suka keroncong. Kenapa tuh Pak? Sesuai dengan latar belakang saya orang Jawa. Oke. Berikutnya tentu ini Gondang Batak. Kenapa? Itu ramai. Jadi suasananya itu seru. Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur atas kasih dan pemeliharaanmu dalam kehidupan kami hingga saat ini. Terpujilah Engkau ya Allah.
kami berdoa untuk gerejamu, bagi pelayan, aktivis, pengurus, dan anggota bagi Badan Pelayan Jemaat di GKI Pengadilan, Bogor, dan Jemaat Bobar dan Keracak. Kami memohon agar jemaat ikut tergerak ambil bagian dalam pelayanan. Biarlah Roh Kudus yang memampukan mereka agar gerejamu menjadi saksi-saksi Kristus. Terkhusus ya Bapa, kami berdoa untuk Komisi Kesenian. Memuji dan memuliakan nama-Mu sangatlah berarti bagi kami. Oleh karena itu, biarlah anggota jemaat ada kerinduan untuk menjadi saksi dalam pujian, agar nama-Mu selalu dimuliakan. Inilah kerinduan kami ya Allah, mampukanlah dan sempurnakanlah mereka yang sudah ambil bagian dalam Komisi Kesenian. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, umat sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita mau menghayati bagaimana kasih Allah dalam Yesus Kristus yang telah bangkit, dan kita masuk dalam masa Pekan Pentakosta. Renungan firman Tuhan berdasarkan Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sampai 11. Di sana berbicara tentang Yesus yang terangkat ke surga. Dia memberikan penguatan kepada para muridnya. Saudara sekalian, kita masih ingat ketika Yesus bangkit, maka tidak langsung dia terangkat ke surga. Tetapi ada waktu 40 hari. Dan 40 hari itu Yesus nyatakan dalam satu pekerjaan, karya, dan juga pelayanan. 40 hari itu dia tetap berkarya, melakukan dan mewujudkan apa yang menjadi visi dan misinya ke dalam dunia. Ia membangkitkan tekad, semangat, dan keberanian para murid dan pengikutnya. Ia memulihkan hati yang hancur akibat kematian Yesus Kristus, akibat peristiwa yang sangat menyesakkan hati tentang penyaliban itu, tapi dia pulihkan. Dia juga meyakinkan iman, agar iman kepada Yesus Kristus yang adalah Mesias itu tidak goyah. Ia membalut luka-luka, kemarahan, kebencian, dan juga perseteruan internal di kalangan murid-murid Yesus. Ia mengokohkan kembali pengharapan akan Mesias yang ada di dalam Yesus Kristus. Ia hadir bagi para murid. Ia hadir bagi mereka yang terluka. 40 hari itu dia berkarya, dan tiba saatnya dia kembali ke rumah Bapaknya. Di sana pun dia tetap menjanjikan satu kehidupan pemeliharaan Allah yang dinyatakan oleh kuasa yang akan diberikan, yang akan dicurahkan, yang akan turun kepada para murid. Ia menjanjikan untuk memberi kuasa, memberi tugas, memberi kepercayaan, memberi amanat untuk menjadi saksi bagi Kristus. Kalau engkau terima kuasa itu, maka engkau akan menjadi muridku, katanya. Menjadi saksiku, murid yang bersaksi untuk menyatakan kasih Allah dan juga kebenaran firman Tuhan dimanapun berada. Dan sekalian, para murid itu menatap ke langit, dan itu menjadi satu perenungan respon kita. Jangan berhenti hanya sekedar menatap ke langit, karena tidak ada yang bisa kita lakukan, kerjakan. Terangkatnya Yesus ke surga jangan dihadapi dengan satu hal yang membuat kita tidak bekerja, tidak berkarya, tidak beraktivitas.
Yesus yang sudah memberi contoh teladan berkarya mengajak dan memanggil kita juga untuk berkarya, yaitu mempersembahkan hidup. Kehidupan kita yang menjadi persembahan, menjadi karya, dan tekun dalam pelayanan, itu adalah perwujudan kita yang tidak bengong melihat ke atas. Sudah kita saksikan ya, komisi-komisi yang ada ya, kemudian komisi kesenian ada, paduan suara ada, pelawatan ada, multimedia ada, adalah ladang pelayanan yang memanggil kita, mengundang kita untuk kita hadir di sana, melakukan apa yang menjadi tugas panggilannya dengan menjadi saksi Kristus. Nyatakan persembahan hidup kita dalam satu ladang Tuhan yang sudah tersedia bagi kita dimanapun kita berada. Tuhan menolong kita. Amin. Jalan hidup